sebuah kota kecil yang tenang, Letnan Kolonel Arman, anggota Kopassus yang dikenal disiplin dan tegas, hidup bersama keluarganya. Ia memiliki seorang putra bernama Bima, seorang mahasiswa cerdas yang aktif di berbagai kegiatan sosial. Bima dikenal ramah, idealis, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Namun, suatu malam, nasib tragis menimpa Bima. Ia terlibat dalam sebuah perdebatan dengan sekelompok anggota pemuda Pancasila di sebuah warung kopi. Perdebatan yang awalnya hanya berbicara soal pandangan politik berubah menjadi konfrontasi panas. Ketegangan memuncak ketika salah satu anggota pemuda Pancasila merasa terhina oleh ucapan Bima yang mengkritik aksi premanisme. Kekerasan pun tak terhindarkan, dan Bima ditemukan tak bernyawa di tempat kejadian. Berita itu menghancurkan hati Arman. Sebagai seorang ayah dan prajurit, ia merasakan dua beban berat, kehilangan putranya dan rasa dendam yang menggelegak atas ketidakadilan ini. Namun, Arman bukanlah orang sembarangan. Ia tahu bahwa tindakannya akan berpengaruh besar, bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada institusi yang ia wakili. Dengan kepala dingin, ia mulai menyelidiki kasus ini secara diam-diam. Menggunakan jaringan intelijen militer, Arman berhasil mengidentifikasi para pelaku yang terlibat dalam pembunuhan putranya. Arman memutuskan untuk memberi mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dalam operasi diam-diam, ia mendatangi markas pemuda Pancasila setempat. Dengan keahliannya sebagai anggota Kopassus, Arman melumpuhkan para pelaku satu persatu tanpa menggunakan senjata api. Ia hanya menggunakan tangan kosong dan strategi mematikan yang ia pelajari selama bertahun-tahun. Namun, di tengah aksinya, Arman berhenti. Ia menyadari bahwa membalas dendam hanya akan melanggengkan siklus kekerasan. Dengan amarah yang terkendali, ia menyerahkan para pelaku kepada pihak berwajib. Tak hanya itu, ia memastikan bahwa kasus ini menjadi perhatian publik agar keadilan benar-benar ditegakkan. Setelah para pelaku ditangkap dan diserahkan kepada polisi, kasus pembunuhan Bima menjadi perhatian nasional. Media massa ramai meliput kejadian tersebut, memunculkan diskusi tentang premanisme dan pentingnya supremasi hukum. Banyak pihak yang mengapresiasi tindakan Letnan Kolonel Arman yang tetap memilih jalan hukum meski dirinya punya kekuatan untuk bertindak di luar itu. Namun, proses hukum tidak berjalan semulus yang diharapkan. Tekanan dari pihak-pihak tertentu membuat kasus ini hampir saja mandek. Beberapa pelaku mencoba memanfaatkan koneksi mereka untuk melarikan diri dari jerat hukum. Hal ini membuat Arman semakin geram. Dengan tenang namun pasti, Arman menggunakan pengaruhnya untuk memastikan keadilan ditegakkan. Ia berkolaborasi dengan beberapa rekan dari kepolisian dan kejaksaan yang masih menjunjung tinggi integritas. Bersama mereka, ia mengungkap jaringan gelap yang selama ini melindungi aksi-aksi premanisme di kota tersebut. Dalam proses investigasi, terungkap bahwa kelompok pemuda Pancasila yang terlibat dalam pembunuhan Bima bukanlah sekadar organisasi biasa. Mereka ternyata menjadi bagian dari jaringan yang lebih besar, melibatkan oknum pejabat lokal yang memanfaatkan mereka untuk melancarkan berbagai kegiatan ilegal, mulai dari pungutan liar hingga perdagangan gelap. Arman menyusun rencana bersama pihak berwenang untuk menghancurkan jaringan tersebut. Dengan operasi gabungan antara TNI dan kepolisian, markas besar kelompok itu digerebek. Banyak bukti kejahatan ditemukan, termasuk catatan transaksi ilegal yang melibatkan sejumlah tokoh penting di kota itu. Selama proses pengadilan, keluarga Bima harus menghadapi berbagai ancaman dan intimidasi. Namun, Arman tetap teguh. Ia memastikan bahwa keluarganya aman, sembari terus memantau jalannya persidangan. Di ruang sidang, Arman memberikan kesaksian yang menggugah hati. Ia menggambarkan bagaimana putranya, seorang pemuda idealis, menjadi korban dari sistem yang korup. Kesaksiannya menjadi momen yang membuka mata banyak orang. Para pelaku utama akhirnya dijatuhi hukuman berat, termasuk para pejabat yang terlibat. Kasus ini menjadi simbol kemenangan hukum atas premanisme dan korupsi. Setelah kasus ini selesai, Arman memutuskan untuk pensiun lebih awal dari tugas militernya. Ia mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Bima Pancasila, yang bertujuan untuk mendidik generasi muda tentang pentingnya moralitas, kepemimpinan, dan nilai-nilai Pancasila. Yayasan ini menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang sebelumnya pernah terseret dalam dunia premanisme. Arman percaya bahwa perubahan harus dimulai dari pendidikan dan pembinaan karakter. Setelah berhasil menghancurkan jaringan premanisme dan korupsi di kotanya, Arman merasa hidupnya mulai tenang. Yayasan Bima Pancasila yang ia dirikan berkembang pesat. Banyak anak muda yang terinspirasi oleh perjuangannya.
dan kota yang dulu dikuasai ketakutan mulai berubah menjadi tempat yang lebih damai. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, sebuah surat tanpa nama dikirimkan ke rumahnya. Surat itu berisi ancaman. "Kau pikir semua sudah selesai? Kami akan mengambil segalanya darimu. Bersiaplah." Arman tahu bahwa ancaman ini bukan sekadar gertakan. Ia segera meningkatkan pengamanan untuk keluarganya dan yayasannya. Dengan pengalaman militernya, Arman mulai menyusun strategi untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Investigasi yang dilakukan Arman bersama rekan-rekan lamanya mengungkap bahwa ancaman ini berasal dari sisa-sisa jaringan kriminal yang belum tertangkap. Mereka dipimpin oleh seorang tokoh misterius bernama Bayu, mantan pejabat tinggi yang menjadi dalang dari banyak kejahatan di wilayah itu. Bayu tidak hanya mengincar Arman, tetapi juga berusaha menghancurkan reputasi Yayasan Bima Pancasila. Ia menyebarkan fitnah bahwa yayasan itu adalah kedok untuk kepentingan politik tertentu. Beberapa media yang ia kuasai mulai memberitakan kebohongan tersebut, membuat sebagian masyarakat mulai meragukan Arman. Arman menyadari bahwa perang kali ini bukan hanya perang fisik, tetapi juga perang informasi dan opini publik. Ia mulai bergerak cepat, mengumpulkan bukti-bukti untuk melawan fitnah yang dilontarkan Bayu. Ia juga bekerja sama dengan jurnalis independen untuk mengungkap kebenaran di balik jaringan Bayu. Sementara itu, Bayu tidak tinggal diam. Ia mengirim orang-orangnya untuk mengintimidasi para pendukung Arman. Bahkan, salah satu gedung yayasan diserang dan dibakar di malam hari. Namun, semangat Arman dan para pendukungnya tidak goyah. Arman memutuskan untuk menghadapi Bayu secara langsung. Dengan informasi yang dikumpulkan, ia mengetahui lokasi persembunyian Bayu di sebuah villa terpencil. Bersama tim kecil yang terdiri dari rekan-rekan Kopassus yang pernah bertugas bersamanya, Arman merancang operasi penangkapan. Operasi itu berlangsung dengan cepat dan efisien. Dalam waktu singkat, Bayu dan orang-orang kepercayaannya berhasil dilumpuhkan tanpa korban jiwa. Di lokasi tersebut, ditemukan berbagai dokumen yang mengungkap jaringan kriminal Bayu, termasuk keterlibatannya dalam berbagai kasus besar di masa lalu. Setelah penangkapan Bayu, semua bukti diserahkan kepada pihak berwenang. Persidangan Bayu menjadi salah satu yang paling disorot dalam sejarah kota itu. Ia akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup atas berbagai kejahatannya. Meski Bayu telah tertangkap dan jaringan kriminalnya dihancurkan, Arman sadar bahwa akar masalah belum sepenuhnya selesai. Keberhasilan Yayasan Bima Pancasila mulai menginspirasi banyak orang di luar kota, tapi itu juga membuat pihak-pihak yang merasa terganggu oleh perubahan ini semakin waspada. Suatu hari, seorang pria datang ke kantor yayasan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Jenderal Purn Satria, seorang mantan perwira tinggi yang sekarang menjadi aktivis anti korupsi. Dengan nada serius, ia berbicara kepada Arman. "Pak Arman, saya kagum dengan perjuangan Anda, tapi saya khawatir Anda belum melihat gambaran besarnya. Jaringan seperti Bayu hanya bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang merongrong negeri ini dari dalam." Arman mendengarkan dengan seksama. Satria menjelaskan bahwa ada sindikat nasional yang terdiri dari oknum pejabat, pengusaha hitam, dan kelompok kriminal terorganisir yang bekerja di balik layar. Bayu hanyalah salah satu pion. Setelah berbicara dengan Satria, Arman merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Ia mulai bekerja sama dengan jaringan aktivis, jurnalis investigasi, dan beberapa mantan rekan militer yang memiliki visi yang sama. Misi mereka adalah mengungkap sindikat besar ini dan memutus rantai korupsi serta kriminalitas yang telah mencengkeram banyak daerah di Indonesia. Namun, misi ini jauh lebih sulit. Sindikat ini memiliki pengaruh yang luas, termasuk di kalangan penegak hukum, media, dan bahkan beberapa elemen di pemerintahan. Ancaman terhadap Arman dan keluarganya semakin meningkat. Untuk melindungi keluarganya, Arman mengirim istri dan putrinya ke luar negeri sementara ia tetap tinggal di Indonesia. Ia juga memperkuat jaringan perlindungan bagi para anggota yayasan dan memastikan semua aktivitas mereka dilakukan dengan sangat hati-hati. Arman dan timnya mulai mengumpulkan bukti, menyusup ke dalam jaringan sindikat, dan mengungkap koneksi gelap yang melibatkan tokoh-tokoh penting. Salah satu pengungkapan besar mereka adalah tentang aliran dana gelap yang digunakan untuk mendanai kampanye politik dan proyek-proyek fiktif. Dalam salah satu operasinya, Arman menemukan informasi mengejutkan. Sindikat ini memiliki rencana besar untuk menguasai sumber daya alam di wilayah-wilayah strategis Indonesia dengan cara memanipulasi peraturan pemerintah. Jika rencana ini berhasil, ribuan masyarakat adat dan komunitas lokal akan kehilangan tanah mereka.
Arman tahu bahwa ini harus dihentikan. Ia memutuskan untuk membawa temuan ini ke tingkat nasional. Meskipun risikonya sangat besar, dengan bantuan Satria dan jaringan aktivis lainnya, mereka merilis laporan investigasi yang menggemparkan. Namun, efeknya tidak seperti yang diharapkan. Sindikat itu bergerak cepat untuk menutupi jejak mereka. Beberapa bukti dihilangkan, saksi-saksi dibungkam, dan media yang memberitakan kasus ini mendapat tekanan besar. Dalam puncak konflik, Arman dan timnya menemukan diri mereka dikepung. Salah satu operasi mereka di sebuah kota kecil digagalkan oleh kelompok bersenjata bayaran yang dikirim untuk menghancurkan mereka. Dalam pertempuran sengit, Arman menunjukkan kehebatannya sebagai prajurit Kopassus, melindungi timnya dan menyelamatkan dokumen penting yang berisi daftar nama tokoh sindikat. Setelah perjuangan panjang, Arman akhirnya berhasil menyerahkan bukti-bukti tersebut ke tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan lembaga internasional. Sindikat itu mulai runtuh, dan beberapa tokoh penting ditangkap. Namun, perjuangan ini memakan korban. Beberapa rekan Arman terluka, dan ia sendiri mendapat luka yang hampir merenggut nyawanya. Setelah sindikat besar itu berhasil dihancurkan dan beberapa tokoh utamanya ditangkap, Arman merasa perjuangan akhirnya membuahkan hasil. Namun, ia juga tahu bahwa kejahatan tidak pernah benar-benar berakhir. Sisa-sisa sindikat masih bergerak di bawah permukaan, berusaha bangkit kembali dengan strategi baru. Di tengah pemulihan dan pengembangan Yayasan Bima Pancasila, ancaman baru muncul dalam bentuk yang lebih licik. Salah satu anak didik yayasan, seorang pemuda berbakat bernama Raka, tiba-tiba ditangkap atas tuduhan terlibat dalam aksi terorisme. Media langsung memberitakan kasus ini, dan nama yayasan kembali tercoreng. Arman tidak percaya bahwa Raka, anak yang ia bimbing sejak kecil, terlibat dalam terorisme. Ia mulai menyelidiki kasus ini dan menemukan bahwa tuduhan tersebut adalah bagian dari kampanye hitam yang dirancang oleh sisa-sisa sindikat untuk menghancurkan kredibilitas yayasan. Mereka menggunakan propaganda untuk menanamkan keraguan di hati masyarakat tentang perjuangan Arman. Arman dan timnya bekerja keras untuk membuktikan bahwa Raka tidak bersalah. Dengan bantuan dari Satria dan jaringan aktivis yang masih setia, mereka menemukan bukti bahwa Raka sengaja dijebak. Data yang disebar oleh pihak berwenang telah dimanipulasi, dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian melawan Raka ternyata diancam oleh sindikat. Kasus ini menjadi ujian besar bagi Arman. Ia harus membuktikan kebenaran sebelum vonis dijatuhkan kepada Raka, yang terancam hukuman penjara seumur hidup. Dalam waktu yang sangat terbatas, Arman memimpin tim investigasi untuk mengungkap dalang di balik fitnah ini. Perjuangan mereka membawa mereka ke sebuah jaringan bawah tanah yang masih aktif di kota-kota kecil. Arman menemukan bahwa sisa-sisa sindikat telah menyusup ke berbagai institusi, termasuk aparat penegak hukum, untuk melindungi operasi mereka. Dalam penyelidikan, Arman akhirnya berhadapan dengan seorang tokoh misterius yang disebut Bayangan. Bayangan adalah sosok yang selama ini mengatur langkah sindikat dari balik layar, lebih licik dan jauh lebih berhati-hati dibanding Bayu. Ia adalah otak di balik fitnah terhadap Raka dan serangkaian usaha untuk menghancurkan Yayasan Bima Pancasila. Arman dan timnya menghadapi tantangan terbesar mereka dalam melumpuhkan Bayangan. Dalam sebuah operasi berbahaya di sebuah markas tersembunyi, mereka berhasil menangkapnya dan mengungkap dokumen-dokumen penting yang membuktikan keterlibatannya dalam berbagai kejahatan. Setelah Bayangan ditangkap, nama Raka dibersihkan, dan kredibilitas yayasan kembali pulih. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bahwa perjuangan melawan kejahatan tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga strategi dan kesabaran. Arman kembali berdiri di hadapan anak-anak muda yang hadir di sebuah seminar nasional. Dengan suara tegas, ia berkata, "Kalian adalah harapan bangsa. Jangan biarkan siapapun memadamkan semangat kalian untuk memperjuangkan kebenaran. Karena selama kita berdiri bersama, keadilan akan selalu menang." Setelah penangkapan, Bayangan, dan pemulihan nama baik Yayasan Bima Pancasila, Arman merasa bahwa ia telah menyelesaikan tugas beratnya. Namun, ia tak menyadari bahwa ancaman terbesar justru datang dari lingkaran terdekatnya. Dalam pertemuan rutin yayasan, seorang rekan lama yang sangat dipercayai Arman, bernama Bram, mulai menunjukkan perilaku mencurigakan. Bram adalah mantan prajurit yang pernah bertugas bersama Arman di Kopassus, dan ia telah menjadi salah satu pengurus utama yayasan. Namun, Arman merasakan ada sesuatu yang berubah pada Bram. Terlalu banyak pertanyaan tentang strategi yayasan, terlalu sering ia menghilang tanpa kabar. Ketika Arman dan timnya menggali lebih dalam,
mereka menemukan bahwa Bram memiliki hubungan rahasia dengan kelompok sisa sindikat yang masih aktif. Ternyata, Bram diam-diam bekerja sama dengan mereka demi keuntungan pribadi, menjual informasi internal yayasan untuk melemahkan gerakan Arman dari dalam. Yang lebih mengejutkan, Bram telah menyusun rencana besar untuk menjebak Arman. Ia menyusun serangkaian bukti palsu yang menghubungkan Arman dengan dana ilegal, mencoba menghancurkan reputasi Arman secara permanen. Ketika tuduhan itu mulai muncul di media, Arman merasakan tekanan yang luar biasa. Beberapa orang di yayasan mulai meragukannya, bahkan sebagian besar donatur menarik dukungannya. Namun, Arman tetap tenang. Ia tahu bahwa kebenaran ada di pihaknya, dan ia harus membuktikannya. Dengan bantuan Raka, Satria, dan beberapa rekan setianya, Arman memulai penyelidikan untuk membongkar rencana Bram. Mereka mengumpulkan bukti dari komunikasi rahasia Bram, termasuk transaksi mencurigakan yang menunjukkan bahwa ia menerima uang dari kelompok sindikat. Dalam sebuah pertemuan rahasia, Arman akhirnya menghadapi Bram secara langsung. Pertemuan itu penuh emosi, karena Bram pernah menjadi sahabat dekatnya di medan perang. Dengan suara berat, Arman berkata, "Bram, kita pernah berdiri di medan yang sama, melindungi negeri ini, kenapa kau memilih jalan ini?" Bram, dengan wajah penuh rasa bersalah namun tetap keras kepala, menjawab, "Arman, aku lelah berjuang tanpa hasil yang nyata. Mereka memberiku apa yang selama ini aku inginkan, kebebasan dan kekayaan. Kau terlalu idealis, kau tidak akan pernah menang melawan mereka." Namun sebelum Bram sempat melarikan diri, Arman menangkapnya dengan bantuan timnya. Bram diserahkan kepada pihak berwajib bersama bukti-bukti pengkhianatannya. Setelah Bram ditangkap, nama baik Arman kembali pulih. Kasus ini menjadi pelajaran besar bagi Arman bahwa bahkan orang-orang terdekatnya bisa tergoda oleh kekuasaan dan uang. Arman memperkuat sistem keamanan di yayasan dan lebih selektif dalam memilih orang-orang yang bekerja bersamanya. Ia juga mengajarkan kepada anak-anak muda di yayasan tentang pentingnya integritas dan kejujuran, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Ketenangan di Yayasan Bima Pancasila tidak berlangsung lama. Setelah pengkhianatan Bram, Arman terus menerima ancaman tersembunyi. Kali ini, ancaman itu tidak hanya datang dari sisa-sisa sindikat kriminal, tetapi juga dari tokoh-tokoh besar yang merasa terganggu dengan keberhasilan yayasan dalam mengungkap berbagai kejahatan. Suatu malam, seorang jurnalis independen bernama Aditya menemui Arman dengan membawa dokumen rahasia. Dokumen itu berisi bukti keterlibatan beberapa tokoh penting, termasuk politisi, pejabat militer, dan pengusaha besar, dalam jaringan kejahatan lintas negara. Sindikat yang selama ini dianggap sudah runtuh ternyata hanyalah bagian kecil dari organisasi yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Aditya menjelaskan bahwa organisasi ini tidak hanya beroperasi di Indonesia, tetapi juga memiliki jaringan internasional yang terlibat dalam perdagangan manusia, senjata, dan sumber daya alam. Mereka menggunakan pengaruh politik dan militer untuk melindungi operasi mereka. Arman terkejut, namun tidak gentar. Ia menyadari bahwa inilah ancaman sebenarnya, musuh yang selama ini bekerja di balik bayang-bayang. Bersama Aditya, Satria, Raka, dan beberapa rekan terpercaya, Arman mulai merancang strategi untuk mengungkap kejahatan ini ke publik. Tim Arman memulai investigasi dengan menyusup ke jaringan ini. Mereka menghadapi bahaya besar, karena organisasi tersebut memiliki teknologi canggih dan intelijen yang kuat. Salah satu misi mereka adalah membongkar markas rahasia di sebuah pelabuhan internasional, tempat perdagangan ilegal dilakukan. Dalam operasi itu, Arman dan timnya berhasil mendapatkan bukti berupa daftar nama tokoh-tokoh besar yang terlibat. Namun, dalam pertempuran sengit melawan penjaga bersenjata, Raka tertembak dan harus dilarikan ke rumah sakit. Insiden ini membuat Arman semakin bertekad untuk menghancurkan organisasi tersebut. Ketika bukti-bukti akan diserahkan ke pihak berwenang, salah satu anggota tim ternyata berkhianat. Orang itu adalah tokoh baru di yayasan yang selama ini berpura-pura mendukung perjuangan Arman. Ia mencuri dokumen penting dan menyerahkannya kepada organisasi. Arman kembali menghadapi dilema besar. Ia harus memulai dari nol untuk mengumpulkan bukti-bukti baru, sambil melindungi timnya dari ancaman pembalasan. Dengan semangat pantang menyerah, Arman memutuskan untuk membawa perjuangannya ke tingkat yang lebih tinggi. Ia menghubungi tokoh-tokoh independen di dalam dan luar negeri, termasuk organisasi internasional yang peduli pada isu-isu keadilan dan hak asasi manusia. Bersama mereka, Arman membangun koalisi global untuk melawan organisasi kriminal ini.
Pertarungan terakhir terjadi di sebuah pulau terpencil yang menjadi pusat operasi sindikat internasional. Arman memimpin operasi rahasia dengan melibatkan pasukan gabungan dari TNI dan intelijen internasional. Dalam pertempuran sengit itu, Arman kembali menunjukkan keahliannya sebagai prajurit Kopassus. Pada akhirnya, markas besar sindikat berhasil dihancurkan, dan tokoh-tokoh utama organisasi itu ditangkap. Namun, perjuangan ini tidak tanpa pengorbanan. Beberapa anggota tim Arman gugur, termasuk Aditya yang tertangkap dan dieksekusi oleh sindikat sebelum operasi selesai. Setelah operasi besar yang menghancurkan sindikat internasional, Arman berharap dapat menikmati kedamaian, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, dia segera menyadari bahwa kemenangan itu bukanlah akhir. Jejak-jejak baru muncul, menunjukkan bahwa sebagian dari organisasi tersebut masih bertahan dan bersiap untuk bangkit kembali. Suatu hari, Arman menerima pesan misterius dari seorang sumber anonim. Pesan itu berisi koordinat lokasi rahasia di pedalaman Kalimantan, lengkap dengan peringatan. Kau hanya menghancurkan permukaan, tapi akar-akar gelap masih mencengkeram. Jika kau benar-benar ingin menyelesaikan ini, temui aku di sini, sendirian. Meskipun timnya keberatan, Arman memutuskan untuk pergi. Ia tahu bahwa ini mungkin perangkap, tetapi ia juga merasa bahwa pesan ini bisa menjadi kunci untuk membongkar sisa-sisa jaringan yang tersisa. Di lokasi yang ditentukan, Arman bertemu dengan seorang pria tua bernama Agus. Agus ternyata adalah mantan anggota sindikat yang selama ini menyembunyikan diri setelah merasa dikhianati oleh para pemimpin organisasi. Dengan nada serius, Agus berkata, "Aku tahu semua tentang mereka, termasuk rahasia yang tidak pernah kau temukan. Tapi jika kau ingin menghancurkan mereka, kau harus memahami satu hal, ini bukan sekadar organisasi kriminal, mereka adalah sistem." Agus menjelaskan bahwa sindikat itu telah menyusup jauh ke dalam struktur pemerintahan, korporasi besar, bahkan organisasi internasional. Mereka bukan sekadar kelompok kriminal, melainkan jaringan yang menopang ekonomi gelap dunia. Dengan bantuan Agus, Arman mulai menyusun strategi untuk memotong akar sindikat ini. Mereka menyusup ke jaringan finansial yang mendanai operasi organisasi tersebut. Dalam proses itu, Arman menemukan fakta mengejutkan. Beberapa tokoh penting yang sebelumnya dianggap mendukung perjuangannya ternyata juga memiliki hubungan gelap dengan sindikat. Mengetahui bahwa Arman kembali bergerak, sindikat mulai melancarkan serangan balasan. Yayasan Bima Pancasila diserang secara digital dan fisik. Serangkaian ancaman bom, peretasan data, dan intimidasi terhadap anggota yayasan mulai terjadi. Dalam salah satu serangan, markas besar yayasan hampir dihancurkan oleh ledakan. Namun berkat kewaspadaan Raka, tragedi besar berhasil dihindari. Namun, insiden itu meninggalkan trauma mendalam bagi banyak anggota yayasan. Pertarungan terakhir di jantung kota dengan bukti-bukti baru yang berhasil dikumpulkan. Arman memutuskan untuk membawa kasus ini ke publik secara besar-besaran. Namun, sebelum ia sempat melakukan itu, sindikat melancarkan langkah terakhir mereka, mencoba membunuh Arman. Dalam sebuah konfrontasi dramatis di tengah kota Jakarta, Arman dan timnya diserang oleh kelompok bayaran yang dikirim oleh sindikat. Pertempuran itu berlangsung sengit, dengan Arman menunjukkan keahliannya dalam bertempur meski usianya sudah tak muda lagi. Di saat genting, bantuan tak terduga datang dari pihak militer dan kepolisian yang sebelumnya bekerja diam-diam dengan satria. Mereka berhasil melumpuhkan kelompok bayaran dan menangkap beberapa orang kunci yang terlibat dalam sindikat. Dengan bukti yang dikumpulkan dan para pelaku utama ditangkap, Arman akhirnya berhasil membawa kasus ini ke pengadilan. Publik terkejut melihat betapa dalamnya jaringan sindikat ini menyusup ke berbagai lini. Namun, Arman tahu bahwa ini bukanlah akhir. Dalam pidatonya setelah kemenangan tersebut, ia berkata, "Apa yang kita lawan bukan hanya sindikat, tapi sistem yang korup. Perjuangan ini adalah perjuangan kita semua. Jika kita ingin perubahan nyata, kita harus terus berdiri bersama." Setelah bertahun-tahun berjuang, Arman memutuskan untuk menyerahkan kendali yayasan kepada generasi muda, termasuk Raka yang kini telah tumbuh menjadi pemimpin yang tangguh. Arman memilih untuk hidup lebih tenang bersama keluarganya, namun tetap menjadi penasihat bagi yayasan. Meskipun ancaman tetap ada, Yayasan Bima Pancasila kini berdiri sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Arman, dalam ketenangan usianya, tetap memandang masa depan dengan optimisme. Ia tahu bahwa perjuangan belum selesai, tetapi ia juga percaya bahwa generasi berikutnya siap melanjutkan apa yang telah ia mulai.